Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semesta. Ya sampai nggak punya uang gitu. Sampai gimana kadang-kadang ada ya kita sampai ngutang di warung lah. Jadi untuk aktivitas sehari-harinya Bu, abangnya Nyesot aja. Dia itu koma deh dari hari Kamis sampai akhir hayat tuh udah nggak ada suaranya, nggak bisa buka mata. sebelum perjalanan kita lanjut, kita mulai. Alangkah baiknya mungkin kita perkenalan dulu. Perkenalkan dengan saya Rananda Nurhaliza sebagai talent pertama. Dan saya Alda Agustin sebagai talent kedua. Baik, sebelum kita memulai perjalanan kita kali ini, akan kita ulas balik tentang sesosok yang akan kita temui pada hari ini, yaitu seorang ibu atau perempuan yang tangguh, yang dimana beliau ini sebagai orang yang penuh keterbatasan mungkin ya, dan juga beliau memiliki seorang anak dengan keterbatasan juga baik secara ekonomi maupun keterbatasan secara fisik. Nah, dalam perjalanan kita kali ini kita akan berbagi senyuman kepada mereka yang membutuhkan, dan semoga perjalanan hari ini mendapat keberkahan. Baik, langsung saja kita langsung ke rumah target yang bakal menerima bantuan dari kita. Assalamualaikum. Halo Ibu. Assalamualaikum. Ibu dengan Bu Asia. Iya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Tujuan kita kali ini ke rumah Ibu untuk bersilaturahmi sama Ibu sama anaknya. Iya. Oke. Sebelum itu kita izin untuk taruh mic ya Bu. Gimana kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kegiatan Ibu sehari-hari ngapain aja? Hari-hari ya paling ngaji, terus main kesida, marawis itu kegiatannya. Dulu sih masih kerja catering, cuman kan sekarang udah nggak bisa, udah tenaga udah nggak ada, udah berhenti itu. Kadang dagang, tapi sekarang lagi nggak punya modal. Ya gitu aja tiap hari. Kalau boleh tahu Bu, kalau untuk kebutuhan sehari-hari yang mencari siapa Bu? Ibu dari anak, sebenarnya dari anak, cuman kan anaknya udah berumah tangga, jadi kan nggak mungkin seutuhnya kita ditanggung. Ya paling 1 juta dari anak-anak, terus kita buat bayar rumah sama listrik 700, sisa 300 ya itu untuk makan berdua. Untuk makan sehari-hari selain itu ada tambahan lain? Nggak ada. Atau dari anak aja? Iya dari anak Semua aja. dari anak. Kadang jualan tisu pun itu pun lagi nggak ada modal sekarang. Biasanya itu tisu buat pembersih kompor itu teman-teman yang kalau yang beli juga teman pengajian, Ya, teman-teman main gitu. Itu aja kegiatan ibu sehari-hari ya itu ngaji. Kalau boleh tahu suaminya kemana Bu? Meninggal tahun 2017, udah 8 tahun berarti udah nggak ada bapak. Kalau boleh tahu sakit atau kenapa Ibu? Bapak Suami. sakit, darah tinggi, stroke ringan pula, kaki kanan kiri lama juga, tapi dia tetap kerja itu. Malam mau nggak ada tuh masih kerja, jadi dirawat 3 hari. Pas Kamis Jumat Sabtu tuh udah nggak ada. Harusnya dioperasi, kan pembukuan darah di kepala. Jadi kata dokter operasi, terus kita nggak punya biaya, mau pulang kan, mau cari biaya lagi, tapi bapak udah nggak ketolong. 2-3 hari di rumah sakit. Ya ini deh kayak sekarang nggak bisa, ibu juga nggak bisa kerja, kakinya pun sakit nggak tahan lama diri, itu sakit, diobat tapi nggak buat lama berdiri gitu ya. Itu Kalau untuk makan sehari-hari dari anak Ibu itu seperti apa? gimana ya kayak gitu, dirasain aja. Kadang ya sampai nggak punya uang gitu.
Sampai gimana kadang-kadang ada kita sampai ngutang di warung lah gitu. Sampai begitu. Kadang boleh ya, boleh sih teman baik itu. Kan kita nggak boleh lama kalau kayak gitu kan. Namanya dia jualan sama kita buat modal lagi. Itu sehari-hari begitu. Anak kan nggak bisa nolong sepenuhnya kan. Sama-sama ini. Dia punya rumah tangga, punya anak ya kan. Nggak bisa lagi. Kalau dulu masih belum menikah, masih nanggung, ibu ditanggung sama dia semua gitu. Sekarang nggak bisa. Gue jauh di Tangerang. Yang satu di Ciseeng Bogor, jarang kesini, paling minggu. Itu pun nggak pasti, sebulan sekali pun nggak. Itu istrinya kan yang satu di Jawa, di Kebumen, jarang pulang. Itu aja deh. Gimana habisnya? Harus disyukuri benar-benar. Kalau boleh tahu, Abang ini kenapa Bu? Ini dari bayi, Namanya siapa Ibu? Muhammad Ridwan. Oh, Muhammad Panggilnya Ridwan. Iwan. Oh, dipanggil Iwan. Dari kecil, Kak. Nggak, waktu lahir dia dirawat, katanya pembekuan darah. Seminggu pulang, tuh kan seminggu pulang. Udah, kita kan ini nggak ngerti ya kalau dia ini berobat kemana aja, Kak? Udah terapi, dibawa ke kampung. Bapaknya kan orang Jambi, Iya. Sumatera. Udah dibawa ke sana, tetap aja nggak bisa, kata dokter. Juga lupa ibu ngomong apa dokternya, waktu itu yang lupa. Nggak ini, apa ada apa gitu di pinggul. Itu kan nggak bisa, jadi dia nggak bisa nopang, lemah. Iya, gitu. Berarti untuk aktivitas sehari-harinya Bu, Abang ini Nyesot aja. Dia bisa sih, semua mau bisa Kak. Semua bisa dia, mandi, buang air besar bisa sendiri, makan juga bisa. Ini harus diambilin, kan nggak bisa tinggi sih. Kalau yang lain bisa. Itu apa hidupannya sehari-hari. Kalau dibilang sedih ya sedih. Mau dibilang apa lagi kan? tapi Abang kalau keluar gitu bisa Bu? Bisa. Bisa. Iya, bisa. Dia kalau bicara bisa, Oh, ngerti. Cuman ada kadang-kadang bahasa namanya, ada yang dia nggak ngerti, Iya. ibunya ya kan. Kadang-kadang nggak ngerti, kadang ngerti gitu. Namanya dia terbatas kan. Kadang orang ngerti, kadang enggak. Kadang kita juga ngerti apa sih dek gitu kan. Dia ngomong apa gitu ya, gitu sedih Kak. Orang tua pun udah nggak ada. Orang tua Ibu udah Nggak ada semua. saudara yang masih ada di sini. Ada saudara ada di atas di Kolintang. Nah ya udah masing-masing. Namanya rumah tangga semua kan, nggak bisa diandelin. Gitu. Tapi Bu, mohon maaf kalau boleh tahu, dari kegiatan Ibu mungkin setelah ditinggal oleh Bapak gitu Bu, Ibu pernah nggak sih Bu mengalami kondisi yang benar-benar terpuruk gitu Bu? Mungkin Ibu boleh cerita. Waktu itu ibu sakit sih lama, semenjak meninggal bapak sakit. Sakit apa Ibu? Kalau boleh tahu. Nggak tahu sakit tuh nggak mau sembuh gitu. Mungkin ya pikiran bagaimana kata dokter kan, obat nggak bisa nyembuhin. Lama hampir 2 bulan. Ibu pun nggak berani ingat makam, nggak berani. Sudah 3 bulan dah baru bisa ke makam. Bukan takut gimana, trauma sendiri gitu. Kan kita ngadepin bapak tuh di pangkuan, ya. Pas Juhur itu koma deh dari hari Kamis sampai akhir hayat tuh udah nggak ada suaranya, nggak bisa buka mata. Itu sakit kan, pulang kerja tuh malam, jam 12 malam. Terus pagi, Ma ambil obat gitu, dia langsung tidur di sini kan. Kan belum makan Pak gitu, nggak apa-apa, palaku sakit. Saya kerokin kan, dikerokin. Terus dia keringetan, nggak hilang-hilang, sama pipis, nggak berhenti-berhenti. Itu saya juga bingung. Ya nggak tahu dia mau koma hari itu. Jam 11 siang udah nggak bisa, langsung dibawa ke rumah sakit. Kamis Jumat tuh masih di rumah sakit. Terus Sabtunya kita udah nggak punya biaya kan,
belum punya BPJS. Ya udah kita bawa pulang tuh, kata ya dokter ibu harus tanggung sendiri kalau ada apa-apa. Iya dok, saya bilang gitu kan. Udah bawa pulang, jam 10 tuh bawa pulang dah. Jam 12 nggak ada, Sabtu pas ajan. Ya ibu adepin di rumah. Mertua pun baru habis meninggal di kampung. Ya, kita suruh pulang pun nggak bisa kan, nggak punya biaya, kita dari mana? Nah halnya itu nggak bisa ditinggal, kecuali sebentar sampai sore bisa. Penting dia udah dikasih makan, itu udah gitu. Itu sehari-hari dia kayak gitu. Kalau lagi nggak ada sama sekali, ya udah mau diapain? Paling kita ya benar-benar nggak ada yang bisa bantu. Maksud saudara banyak pun nggak ada yang bisa bantu. Mungkin mereka juga susah kan. Kita pun nggak ngerti keadaan mereka, kita ngerti, cuman maksudnya nggak ada yang mau membantu sama sekali yang benar-benar bantu gitu. Ada santunan yatim sih ada tuh sebulan sekali, makan tuh yang ada ya, dapat sih 100.000, lumayan lah untuk dia jajan kan. Walaupun dia udah gede, tapi kan kita kasihan juga kalau nggak ada uang kan. Kasihan. Di sini ngerti aja anaknya, makan pun nggak milih-milih, apa aja ada seadanya. Itu walaupun itu sama kerupuk aja deh dia mau. Ibu pun sini biarpun banyak saudara seperti hidup sendiri, kayaknya nggak ada yang peduli. Kalau lingkungan sih alhamdulillah, kalau kayak lebaran ini alhamdulillah dapat sembako gitu kayak lebaran. Tapi untuk selanjutnya nggak ada yang jamin deh. Bahkan ini bantuan dari pemerintah pun sudah ada luarsa, katanya sudah 5 tahun dari puasa sudah nggak dapat. Itu tadinya masih bisa bantu lah 2 bulan sekali 400, tapi sekarang udah nggak ngerti ibu apa yang berhentinya itu kenapa gitu, nggak disalurin lagi. Yang buat ibu sedih itu tadinya kan untuk bantu-bantu beli beras. Ya nggak apa-apa ya deh ibu begini ya. Ibu mungkin turut prihatin ya Bu sama kondisi Ibu sekarang ini. Mungkin juga kalau misalnya tujuan kami di sini juga kan ingin silaturahmi sekaligus untuk membantu sedikit ya Bu kepada apa yang Ibu butuhkan, tapi mungkin tidak bisa memberikan banyak. Terima kasih deh. Kalau boleh tahu, tapi Abang Iwan ini bisa berbicara dengan kayak kita layaknya bisa. Mungkin aku boleh coba. Boleh. Abang, halo, aku Rananda, ini Ya. teman aku Alda. Halo Abang. Abang namanya siapa? Bangkilan. Kalau boleh tahu, Abang berarti sehari-harinya ngapain aja? Duduk luar, Oh, duduk di luar. Makan bisa makan. makan sendiri. Makan, makan. sekarang. Udah makan belum? Dan Oh, ntar makan siang ya. Kan enggak. Abang sayang lah sama ibu. sayang. Saya. Coba kalau sayang peluk ibunya Bang. Ibu, aku sayang ibu. Ini aja temennya mungkin Hibur buat ibu. Iya. Bang Iwan. untuk nemenin Ya. sehari-hari. Mungkin kalau dia udah misalkan sehat juga, kan ibu sendiri pasti dia udah berumah tangga, kan umurnya udah 97 lahirnya. 25 tahun kurang lebih. Iya. Kalau kakaknya kan udah jauh, beda-beda 6 tahun kakaknya. Yang satu udah hampir 40, yang nomor 1 Berapa bersaudara ibu? 3. Ini yang ke oh terakhir. Bungsu. Kalau kakaknya mah udah pada beristri, udah punya anak. Tapi mantu di Jawa satu, di kebunnya. Maunya di sana ya, udah nggak apa-apa ya. Penting sehat itu aja. Doain dulu. Paling kalau libur ya kesini. Oh, main. Dua. Cuci ibu udah 2. Itu. Kayak gitu aja. Terima kasih
Datangnya senang juga. Itu Mungkin Ibu ada lagi yang mau Ibu sampaikan gitu Bu, terkait untuk mungkin semangat gitu buat menjalani hari ini. gimana disyukurin aja. Mau gimana lagi kita ya, yang penting sehat itu aja. Amin. Kadang-kadang ibu punya darah tinggi juga, kadang sakit, kasihan kalau Semangat sakit. drop. Iya, sama kan udah ada orang, anak pun nggak libur nih susah kan, seperti itu susah libur. Ini sekali-sekali Sabtu Minggu gitu. Ini pun lagi Jawa, yang satu lagi ke Jawa, lihat istrinya ada acara katanya di rumah mertuanya. Ya udah nggak apa-apa gitu kan, 2 mingguan. Kalau yang dekat mah Ciseeng, seminggu 2 minggu sekali lah kesini, mungkin minggu. Dia kan di kerjanya freelance juga, nggak maksudnya nggak terikat gitu. Semaunya dia mau libur boleh gitu. Dari mana tuh Dek kamu? Yang kita dari pelajaran Sukma Jaya. Oh, di mana sekolah? kita ada di Sukma Jaya juga Ibu. Jadi mungkin tujuan kami ke sini memang hanya menyalurkan. Iya, Ada orang baik yang ingin memberikan bantuan kepada orang yang Iya, membutuhkan. Mungkin langsung saja kepada tim Semesta Project untuk memberikan sedikit apa yang bisa kita kasih kepada Ibu Asia. Terima kasih ya. Ya, Ibu, ini ada bantuan dari kami pelajar NU Sukma Jaya Semesta Project yang mungkin secara nominal tidak besar, tapi harapannya paling tidak bisa mengurangi beban Ibu beserta Mas Iwan di sini di rumah. Terima kasih hadirnya semuanya, kru semuanya, terima kasih. Ibu nggak bisa balas apa-apa, hanya Allah yang membalas. Amin ya Allah. Terima kasih semua. Oke, Ibu, bisa diterima Ibu Ya. juga. Ya. Gak banyak yang kita kasih ke ibu, mudah-mudahan bermanfaat Amin. buat Terima kasih. bagi Iwan, mudah-mudahan semua kebutuhan ibu Amin. bisa dengan melalui ini ya Ibu ya. Terima kasih semuanya. Ya. Mudah-mudahan ada sukses Amin. Amin ya Sehat. Allah. Amin. dan jadi orangnya pintar semua, soleh dan soleha. Amin. Ibu nggak bisa membalasnya apa-apa, Ya, Bu, apa? hanya Allah yang balas. Kebaikan adik-adik semua. Amin. Salam juga buat semuanya ya. Bertugas hari ini Ya. dan sekolah Amin. dilancarkan segala-galanya, berkah ya Dek ya. Amin ya Allah. Begitulah semesta kisah yang bisa kita ambil dari Ibu Asia ini. Seseorang yang sangat tangguh, yang sudah rela gitu untuk menafkahi Abang Iwan sendiri dan juga untuk keluarganya, dan selama ini masih kuat untuk menjalani hidup. Di balik keterbatasan yang mungkin dimiliki oleh Ibu Asia dan juga Bang Iwan ini, Ya. bisa kita ambil bahwa terdapat kekuatan dan cinta yang masih dimiliki oleh Ibu Asia. Amin. Dan semoga kita semua tidak hanya menjadi penonton, tapi juga bisa menjadi telinga yang mendengar dan juga hati yang peduli. Mungkin kami tim dari Semesta Project pamit undur diri, dan apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ya, ya, terima kasih, Bu. ya. Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Amin. Sehat-sehat. Terima kasih, Pak. Ya. Sehat. Ya. Iya. Terima kasih.